Ya, oke, welcome back to pembahasan SK24 part 3 bersama Kak Steph. Kali ini kita bakal bahas nomor 11 sampai 15 ya. Ini soalnya bakal ada panjang-panjang semua cara, jadi dibatin baik-baik aja. Nah, ini sekarang ikut soal nomor 11. Berikut ada kinetika reaksi A tambah 2B jadi C dengan ada data seperti ini gitu ya. Terus tentukan tahapan laju reaksi tersebut adalah berapa gitu ya. Sebenarnya kita suruh cari ordernya berapa ini masing-masing. Karena kan itu bentuk umum persamaan bentuk umum persamaan laju reaksi kan sebenarnya kayak gimana kan, R sama dengan K kali A pangkat M kali B pangkat N, ya kan. Nah, dengan M tambah N itu kan ada order reaksinya. Nah, sebenarnya biasa kan kita kalau SMA tuh kan biasa kita cari yang sama gitu ya, A sama B itu sudah coret ya kan. Nah, harusnya bisa ketahuan M sama N-nya berapa. Nah, ini sebenarnya harusnya kalau kayak gini kan tuh harus bikin bentuk ke dua persamaan gitu ya. Nanti kayak selesainya SPLDV gitu ya. Jadi tuh kurang lebih ya ini kakak copas aja. Coba tepatin soalnya kalau enggak kelamaan ntar. Nah, jadi kan kayak gini tuh. Kalian bisa cari misalnya data dari nomor bapak. Ini dari nomor 1 dan 2 gitu ya. Ini dari nomor 2 dan 3 dan 2 gitu ya. Kalian bisa cari, kalian bentuk MN-nya terus kan bentuk login kan. Login ini kan kali kan ditambah tuh ya kan. Jadi bisa tambah. Habis itu kalian bikin tuh persamaan kayak gini. Nanti selesain dapat MN 0,96 sama NN 0,99 sama dengan 1 gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau cara gini lewat cara mana, Kak? Nah, sebenarnya bisa pakai cara cepet. Jadi kayak misalnya ini kan cara slow-nya ya, lama sih. Kita bisa pakai cara cepetnya. Gimana caranya? Saya kira-kira aja sih. Jadi ya sebenarnya sama dengan kayak ini. Ini kan lajunya naik berapa kali kalau kita hitung. Kalau kita hitung sebenarnya lajunya next kita 1,96 kali. Naikkan sekitar 1,96 kali. Sementara kalau misalnya ininya apa? Ini kayaknya tadi apa? Pembesarannya ke mana? Nah, ini 1,96 kali. Sementara ininya ini naik berapa kali sebenarnya? 2,82 pakai sepakat 5-nya itu. Oke. Nah, jadi kalau bisa kita hitung, so kita dia tetap gitu. Nah, dapetnya kan sekitar 2,235 kali ya. Nah, sebenarnya kalau kita curigain sebenarnya kita karena laju mirip kayak naik 2 kali, harusnya kan B naik 2 kali juga kan. Nah, itu sebenarnya kan order 1 harusnya kita udah tebak ya. Karena kalau naik 2 kali itu ya 2 kali juga kan. Tapi masalahnya yang si A ini kalau kita anggap order 0, ini nggak ngaruh juga loh. Kenapa? Karena itu kan kayak perbedaannya agak turun dikit gitu ya. Jadi ceritanya yang dari 2 ke 1 itu tuh sebenarnya kalau kita hitung ini dapatnya sekitar 0,87988 kali. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat
0,8 kali ini ya 2,2 kali hasil tetap 2 kali. Berarti kan sebenarnya saling pengaruh ya sama lain. Nggak mungkin A nya udah 0 kan. Sebenarnya bisa kita curigai A tuh udah 1 juga. Nah, kita bisa lihat dari sini. Dari 1,66 sama 1,83 ini kalau kalian hitung. Itu kan sebenarnya sekitar berapa tuh? Kalau misalnya kita hitung. Dapatnya 1,1 kali kan. Nah, kalau yang ini dia dapatnya berapa? Ya ini sekitar 3 kalian nih. Tiga kali lebih. Mungkin 3 kali benar kali. Udah kita coba hitung dulu. Tiga 3,05 kali, ya kan? Nah ini kalau kita hitung sebenarnya lajunya tuh naik berapa kali? Kalau misalnya kita hitung, itu buat pembuktian aja ya. Tiga 3,475. Tiga lima kali. Nah ini naik 1,1 kali, 3,5 kali, hasilnya 3,35 kali. Jadi sebenarnya kalau kita kaliin 1,1 kayak 3,5 hasil 3,3, 0,8 kayak 2,2 hasil 1,96. Jadi sebenarnya udah jelas pasti ode 1 sama ode 1 ya. Jadi harusnya tuh ya cara cepetnya kayak gitu ya. Jadi tinggal apa? Ditentukan dari perbandingan nih. Ditentukan seberapa besar pengaruh konsentrasi reaktan pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Oke. Terhadap laju reaksi total. Terhadap laju reaksi secara keseluruhan. Ini sebenarnya kalau kita hitung ya udah ini ya. Ya berarti R sama dengan K kali A pangkat 1 B pangkat 1 ya. Nah, itu kodenya, tapi masalahnya kita mau cari apa? Tetapan lajunya kan. Ya udah ambil salah satu data aja, misalnya ambil data nomor 1. Berarti kan K sama dengan R pangkat A kali B. R-nya berapa? 5,3 kali 10 minus 11 dibagi kali A-nya 1,4 kali 10 minus 4 kali 2,8 kali 10 minus 5. Nah, ini kalikan dengan 2,28 kali 10 minus 5. Nah, jadi sebenarnya kalau kita hitung itu dapatnya 0,0166 ya. Satuannya apa? Satuannya sebenarnya gampang aja karena ini satuannya 1 tuh molar per detik, ini molar kuadrat ya kan. Udah pasti coret nih satuan. Jadi pasti satuannya kalau ada 2 itu pasti jadinya
Ini sama dengan 0,0166 molar min 1 S min 1 ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk yang ini adalah yang mana? Tentu saja yang D. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Derajat Celcius. Tekan uap air murni pada 20 derajat Celcius 18 mmHg. Tekan uap lautan NaCl 15% WPW pada 20 derajat Celcius adalah asumsi lautan NaCl terdisosiasi sempurna. Diketahui KF air sama 1,86 derajat Celcius per molar, massa molar NaCl adalah 58,5 gram per mol ya. Nah, ini kita bisa cari ya untuk kita bisa cari dari beberapa ini ya. Yang pertama adalah kita anggap ada 15 gram dalam 100 gram larutan gitu ya. Kita bisa misalkan seperti itu, atau bisa juga kita cari ya sebenarnya kita pengen cari fraksi mol dulu ya, karena tanya apa? Tekanan uap kan. Tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan itu berarti dari mana? Dari P larutan sama dengan siapa? X-nya pelarut, dalam hal ini air ya, dikalikan dengan P0-nya pelarut ya, berarti dalam hal ini berarti XH2O kalikan dengan PH2O ya. Nah, X-nya itu XH2O, berarti kita bisa cari dari mana? Dari NH2O dibagi dengan NH2O ditambah dengan NaCl-nya ya. Nah, ini kita bisa langsung cari aja ya dari sini. Dari beku minus 10,8 derajat Celcius. Tapi ingat ya, Ben, asumsi lautan NaCl terdisosiasi sempurna. Berarti kita bisa hitung dari mana? Delta TF kan sama dengan KF kali M kali I. Nah, kita cari molalnya dulu ya. Kita cari molal dulu, berarti delta TF itu berapa? Ya, karena titik beku air 0, berarti langsungnya 10,88. Sama dengan KF-nya 1,86 kalikan M kalikan dengan I-nya, karena NaCl terdisosiasi sempurna. Berarti kita anggap NaCl kan jadi apa? Na plus Cl minus kan. Dari 1 ke 2. Berarti I-nya sama dengan 2 ya. Dikali 2 ya, berarti M-nya sama dengan 10,88 dibagi 1,86 kali 2. Oke. Nah, jadi kita bisa langsung cari aja ya. Jadi hasilnya adalah 2,924 M ya. Nah, 2,924 M ini nanti kemudian kita bisa masukin kemana? Kita bisa cari ini ya, cari molnya. Kan nih molalitas itu adalah apa? N zat larut dibagi dengan massa pelarutnya kan. Nah, ini si mol itu kita bisa cari dari mana? Mol NaCl-nya. Kita bisa cari dari sini, kan NaCl 15% WPW ya. Berarti kita asumsi ada 100 gram larutan ya, maka terdapat 15 gram NaCl ya. Nah, berarti massa H2O-nya berapa? Ya udah 100 kurang Nah, ini 100 kurang 15. Jadi 85 gram nih. Nah, ini kita bisa cari dong, berarti N-nya si NaCl berarti berapa? 2,924 dikali 85 dikali 10 minus 3 ya. Nah, kita bisa hitung. Jadi 0,2486 mol ya. Oke. 0,2486 mol. Nah, dari mol NaCl ini terus kita cari dong, berarti ini kan langsung mol NaCl 0,2486 mol. Kita tinggal cari aja mol H2O-nya berarti berapa ya. Nah, mol H2O itu berarti dia 85 dibagi 18 ya kan. Hasilnya jadi, ini kita shift store dulu ya.
lebih gampang, kita bisa cari aja 4,72 mol ya. Berarti XH2O nya berapa? Kita bisa cari ya. XH2O nya berarti 4,72 dibagi 4,72 ditambah dengan 0,2486 ya. Oke, sehingga sama dengan berapa? Eits, tapi tunggu dulu. Ini kita kan 0,2486 molnya buat apa? Ini kita kali 2 sebenarnya buat apa sih? Buat karena dia molnya yang lama tuh kayaknya lama-lama jadi 2 kan? Sebenarnya bener gak? Dari mana? Sorry. Molnya itu kan sebenarnya dari 1 mol ke 2 mol. Bener gak? Jadi makanya kita kalikan dengan 2 sebenarnya. Ya. Nah, jadi NaCl yang kita temuin ini jangan lupa harusnya kita kalikan dengan 2 juga sebenarnya, karena dia ngaku ke sifat koligatif ininya. Untuk perhitungan sifat koligatif aja sebenarnya ya. Nah, jadi kan kita begini tuh. Jadi berapa? 0,4972 mol ya. Nah, dari sini kita bisa langsung tekenin aja begini ya. Kalau H2O ya udah H2O aja ya. Jadi kita tinggal langsung ini aja. Koma 90473 ya. Nah, jadi kita masih langsung cari dong, berarti P parutannya berarti sama dengan 0,9047 dikalikan dengan X H2O berapa? 18 mmHg ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tambahin, kita kaliin seperti itu, hasilnya 16,29 mmHg ya. Jadi jawabannya adalah yang D jawabannya ya. Nah, kalau misalnya tadi kalian nggak langsung pakai yang ini, kalau misalnya kita, ini cara yang salah. Jadi kalau misal NaCl nggak turai, non elektrolit gitu ya. Kalau misal kalian pakai asumsi seperti itu, ya. Ada kan langsung ketemu X2O-nya berarti berapa sebenarnya? Kita pakai pen merah aja ya, biar ketahui ini salah gitu. X2O-nya itu sama dengan berarti 4,72 dibagi 4,72 tambah 0,2486 ya. Nah, kalau misalkan kalian hitung ini ya, masalahnya 0,9499 tuh. Nah, kalau misalnya ini kita kalikan, ada jawaban bener ya. Kalau misalnya kita kalikan ini 17,099 ya. 17,099 mmHg. Nah, kalau kalian lihat sini kan harusnya jawabannya berapa? Ya nggak ada sih ya. Jadi nggak ada kan? Untung nggak ada. Kalau nggak nanti kalian bingung milih jawabannya yang mana. Ya. Jadi ini sebenarnya cara yang salah. Jadi yang benar apa? Jawabannya benar itu adalah yang delta ya. Jadi untuk yang nomor 12 jawabannya adalah D. Oke, berikutnya nomor 13. Perhatikan 3 reaksi keseimbangan di bawah ini ya. Ada CaCO3 jadi CaO tambah CO2, NH4HS jadi NH3 tambah H2S, NaCl tambah NH3 tambah. Ketika pada ketiga hasil benar kita kalah total sama satu M pada keseimbangan tercapai, hitung mutan-mutan K dari ketiga hasil tersebut adalah, sebenarnya gampang banget ya. Karena sebenarnya ungkapannya itu apa aja. Ini apalagi nomor 1 ya. K1 dia cuma apa? K1 tuh dia cuma
P dari CO2. Kenapa? Karena kan ini solid ya. Solid kan semua nggak masuk ke keseimbangan kan. Ini ya gampang banget. Ini berarti apa? Ini kalau misalnya kita hitung, berarti ini PNH3 kali PH2S, kita anggap aja langsung KP aja ya. Soalnya kan ini cuma melibatkan gas sama ini. Jadi kita langsung aja ini PNH3 kali H2S ya. Sama dengan PNH3 kuadrat kali PCO2 ya. Oke, jadi kan pada hasil seperti kita kan total sama sebesar total T masa keseimbangan tercapai. Ini ngomong banget. Berarti kalau yang K1 tuh berarti gimana? Kita tinggal lihat aja ya. Jadi CO3 solid ya. Sebenarnya sih saya kalau dari perhitungan sebenarnya udah ketahuan banget ya. K1 pasti lebih besar daripada K2, lebih besar daripada K3 harusnya begitu. Jawabannya harusnya D harusnya, tapi kita buktikan dengan perhitungan dulu ya. COS tambah CO2 gas ya. Ini kan berarti ini X doang ya. Berarti kan ini kan berarti X doang nih. Jadi berarti kalau kayak gitu berarti apa? Ya udah berarti tinggal PCO-KP-nya sama dengan PCO2 sama dengan 1 atm. Kenapa? Karena totalnya 1 atm kan. Jadi X ini pasti 1 atm, bener nggak? Terus yang kedua ya, karena P total sama dengan PCO2 kalau dalam kasus ini. Nah, yang kedua kita lihat di sini ya. NH4HS itu jadi NH3 gas tambah H2S gas. Ya, ini berarti kan ada ini berarti X, ini X ya langsung aja. Jadi kan P totalnya sama dengan X tambah X sama dengan 1, ya kan? Berarti kan 2X sama dengan 1, X-nya kan 0,5 atm ya. Kita bisa hitung begitu, karena kan kita anggap gak ada gas yang lain gitu. Jadi KP-nya kita langsung aja. PNH3 kali PH2S sama dengan 0,5 kali 0,5. Maksudnya kan jadi sekitar 0,25 ya. Ini 0,25 kan. Nah, ini KP sebenarnya satu aja. Oke. Habis itu yang kedua, yang ketiga adalah NH2CO NH4. Tanda panah jadi 2NH3 gas tambah CO2 gas. Nah, ini kan berarti dia ini 2X sama X gitu ya. Jadi kan P totalnya 2X tambah X sama dengan 1. 3X sama dengan 1. X-nya berarti 1/3 gitu ya. Nah, berarti kan X-nya 1/3, jadi sehingga KP-nya sama dengan PNH 3 kuadrat kali PCO2 ya kan. Berarti apa? Ini kan berarti 2/3 kuadrat kali 1/3 ya kan. Jadi kalau misalnya kita hitung ya, kita hitung dulu. 4/27 kan, berarti 0,148 kan. Nah, makanya benar. Jadi K-nya ini tentu saja urutannya yang K1 lebih besar daripada K2 lebih besar daripada K3 ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang delta. Jadi sesuai dengan perhitungan yang kita kerjakan. Oke, kita lihat sekarang metode nomor 14 ya. Metode Weicker dapat digunakan untuk mengukur kadar oksigen larut dalam air. Dalam pH base MnO2+ dapat oksigen Mn3+, membentuk lambang berwarna coklat MnOH3 dengan reaksi sebagai berikut. MnOH2 tambah O2 tambah H2O menghasilkan MnOH3.
Kami sampai sungai diukur pada oksigen tautan menggunakan MN2+ lebih dan menghasilkan pembuahan coklat. Dapat dioksida kembali KI berlebih sehingga oksigen menjadi I2 sehingga reaksi sebagai berikut. Ion dilepaskan diterasi dengan Na2S2O3 dengan reaksi seperti ini. Reaksi odometri biasa. Untuk titik akhir dibutuhkan 20 ml Na2S2O3 pada oksigen larut dalam sampel sungai adalah. Jadi sebenarnya kita tuh pengen ngukur gitu ya. Ada O2 gitu kan. Kita tambahin Mn2+ berlebih. Supaya nanti dia terbentuk endapan coklat MnOH3. Nanti MnOH3-nya ini kita tambahkan sindapannya kita tambahkan apa? Kita tambahkan KI berlebih supaya nanti dia balik jadi MnOH2 ya. Di sini jadi isinya ada warna coklat kali. Ya lautan warna coklat kan I2 kan. Warna coklat I2 ya kan. Tambah isinya ada MnOH2 juga. Nanti I2-nya itu baru kita titrasi dengan, jadi lautan yang ada I2-nya kita titrasi dengan Na2S2O3 ya. Kita titrasi dulu ya kan, sampai nanti dia bakal kebentuk ya, sampai nanti dia bakal jadi bening tadi kan, alias I2-nya hilang gitu ya. Nah, oke, kita sekarang lihat dulu. Setelah kita pahami konsepnya, kita sekarang lihat dulu titrasinya, reaksinya. Ini kan belum setara nih, kan setarain dulu ya, of course. Ya, kita setarakan dulu. Nah, untuk yang belum setara ini kita lihat dulu ya, untuk reaksi yang pertama. MnOH2 solid tambah O2 gas. Masa jadi MnOH3 solid? Nah, harusnya sejati kita kan pakai bilox ya, sebenarnya sejati. Cuma ini kalau pakai bilox susah banget ya. Jadi kadang ada beberapa yang mau pakai ion elektron sih. Kalau dalam hal ini kasus seperti itu. Kita lihat dulu yang kereduksi itu kan adalah CO2 ya kan. Jadi apa? Jadi kita langsung jadi OH- aja. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita langsung jadiin OH- kan agak gimana gitu ya. Sebenarnya kalau saya O2 jadi reduksi jadi H2O dulu kan. Ya udah, kita setarain dulu aja. Jadi ini kan 2 ya kan. Habis itu ini kelebihan berapa? Kelebihan H- kan. 4 kita tambahin 4 OH-. Habis itu di sini kita tambahin karena dia ada H-nya O-nya kelebihan 4 deh. Kita tambahin sini 4 H2O gitu ya. Terus kita coret dulu. Untuk setarainnya agak aneh dikit sih. Nah, kita setarain dulu dikit, coret jadi 2 ya kan. 2 H2O baru kita tambahin di sini ada 4 emin. Ya. Sini kita tambahin 4 emin. Untuk oksidasinya kita lihat di sini jadi Mn2+, jadi Mn3+, ya kita tambahin aja emin di sini kan. Berarti kalau kita mau ini kita kali berapa kali 4 dong supaya bisa kecoret kan. 4 ya kan. Jadi kita coret begini ya kan. Coret. Oh, dari manakah kita bisa bikin kayak gini ya? Sebenarnya pakai insting aja sih. Maksudnya bukan pakai insting sih. Maksudnya kalau kalian sering ngerjain kan pasti tahu. Sebenarnya kalau kalian susah bikin yang reduksi seperti ini, kalian bisa langsung cocokin dari sini aja ya. Kan O2 kalau misalnya kita jadiin H2O dalam suasana asam kan lebih gampang. Tambah 2 H2O ya kan. Sorry. Kan O2 jadi H2O. Karena sini 2 berarti kan 4H plus 4 emin kan. Jadi kita tinggal tambahin 4 OH- di sisi sebelah sini, tambahin 4 OH- di sisi sini, jadi 4 H2O kan. Coret aja udah. Coretnya jadi 2. Makanya kenapa bentuknya jadi persamaan yang seperti yang di sini gitu. Kalau misalnya kalian mau bingung gimana cara ini nih kalau dalam suasana basah langsung ya, karena sebenarnya nggak ada aturan baku untuk suasana basah. Kita adanya asam dulu baru basah, cuma ini sebenarnya trik cepetnya dikit aja. Ya, trik cepetnya gimana tuh? Kita selain sini kan H2O, terus kita tambahin yang kelebihan H, ditambah sisi yang kelebihan H kita tambahin OH-, jadi 4 OH-.
Lalu sisa di sini yang sisi yang kelebihan, sisi yang kekuatan O, ya kan kita tambahin H2O sebanyak dengan itunya, terus baru kita setarain aja. Nah, jadi ini reaksi total ya, kalau kita lihat di sini, ya hasilnya jadi gimana? Jadi kayak gini kan. Nah, sebenarnya kita tuh bisa agak setarain kalau untuk penerapannya ke sini, kita bisa setarain gimana caranya. Ya udah, kita tinggal tambahin yang secukupnya aja gitu loh. Kita tinggal tambahin berapa? Ya kita tinggal gini aja. Ini kan 4 sama 4, berarti ini pasti 4 sama 4. Kita tinggal setarain aja. Ini kan di sini ada berapa? Ada 8, ada 10, ini 11 ya kan. Ini kan kurang, ini kan 12 nih. Oke. Ya udah, kita tinggal tambahin berapa? Tambahin 2 aja di sini. H-nya kan kita udah ini, H 4 kali 2 8 ya kan. Terus ini H-nya 2 kan 2 kali 2 4, sini kan 12. Ya kan 4 kali 3. Nah, jadi ini udah pasti yang pas punya ya. Oke. Jadi kita tuh sebenarnya cuma pengen tahu aja dia tuh sebenarnya transfer berapa elektron sih. Ini kan 4, berarti 4 sama 4 gitu ya. Jadi ini udah setara. Nah, berikutnya untuk persamaan yang berikutnya, KI tambah MnOH3 jadi I2 tambah MnOH2 tambah KOH, ini bisa kita setarakan dengan menggunakan ox biasa, bisa. Ya, oke. Nah, ini kita tinggal, ini MnOH3 jadi MnOH2. Nah, ini kita bisa giniin kan. Jadi ini 2 gitu ya. Kita setarain dulu yang berubah aja ya. Kan yang berubah Mn sama I dong. Nah, minus 2, ini 0. Ya kan, kita turunin. Ini berarti naik 2. Terus ini ada plus 3. Ini plus 2 ya kan. Kita setarain aja. Jadi ini turun 1. Berarti ini kali 1. Ini kali 2 ya kan. Nah, ini 2 sama 2, oke. Nah, 2 terus selanjutnya 2 MnOH3 sama 2 MnOH2 ya kan. Ini berarti K-nya juga 2 ya. Oke. Pas dong, bener gak? Karena ini K-nya sini ada 2, ini 2 kali 4. K-nya kan ada 6, ini juga 6 kan. Ya udah. Mn sama ini berarti pas dong. Oke. Nah, ini udah setara. Nah, sekarang kalau udah setara, kita tinggal hitung aja. Kalau model kayak gini, kita harus hitung dari bawah ya. Kita harus hitung dari bawah untuk perhitungannya. Jadi, dokumen Na2S23 dengan konsentrasi 0,001 molar. Ya, kita hitung dulu aja. Berarti kan Na2S23-nya berarti berapa? 25 dikalikan dengan 0,001. 0,001. Jadi 0,025 milimol ya. Nah, 0,025 milimol habis itu Na2S23-nya kita udah dapatkan 0,025 milimol. Maka Ni2-nya kalau ini udah setara ya, karena kenapa nggak dibayangin belum setara kan, tapi kita cek dulu sih angka baik, tapi ini sudah setara ya. Ini kita tinggal Ni2-nya berarti berapa Ni2-nya? Ni2 berarti setengahnya dong, bener? Berarti setengahnya kan. Ni2-nya berarti setengah kali 0,025 ya. Kita bisa hitung. (0,0125 milimol. Ya kan? Nah, ini kan berarti ini 2 yang dihasilkan. Nah, terus kita masukin ke sini kan. 0,0125-nya kan. Nah, ini kan perbandingannya ternyata kalau kita lihat yang ini kan 0,0125 gitu ya. Ini kan berarti bandingannya
2 kali lagi dong, kita balikin lagi jadinya. Jadi MNOH3 nya itu adalah 2 kali 0,0125, jadi balik lagi hasilnya jadi 0,025 milimol. Nanti dari 0,025 nya ini ya kan, ya udah, karena O2 nya itu kan yang di sini kan 0,025, ini kan berarti 1/4 ya dong, bener gak? Jadi kita bisa langsung hitung aja NO2 nya berarti sama dengan 1/4 dikalikan dengan 0,025. Jadi 6,25 kali 10 minus 3 milimol. Nah, berarti massa oksigen yang terkandung di sini gitu adalah, ya udah kita tinggal massa O2 nya berarti kan tinggal kita ingin aja ya. 6,25 kali 10 minus 3 kali 32, bener gak? Ya, hasil jadi 0,2 miligram. Ya kan? Tapi ingat apakah jawabannya A? Ya kan? Kalau kalian langsung kejebak, kalau kalian langsung pilih A, ini kejebak kalian. Kenapa? Karena ini untuk apa? Untuk dia nanya miligram per liter, sebenarnya untuk apa? 25 mililiter. Kita kan belum bagi sama volumenya. Jadi kita harus ya, supaya kita ini dalam 25 mililiter ya kan. Berarti kalau dalam 1 liter, kan ini dalam 1 liter kan, miligram per liter, berarti kan dalam 1 liter dong. Berarti kita harus apa? 1000 kan, 1000 mili kan, per 25 mili dikalikan 0,2 miligram ya. Jadi jangan lupa digituin dulu. Nah, kalau misalnya kita hitung ini kan, ya, 8 miligram per liter ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E ya, bukan A ya. Kalau kalian pilih A coba. Oke. Itu soal nomor 4. Oke, last for this part nomor 15 ya. Lautan asam lemak monopotik X sebanyak 50 mililiter dengan oil larutan NaOH 0,1 mol. Jumlah lautan NaOH digunakan untuk mencapai titik ekivalent 39,3. Pada konsentrasi setengah detik ekivalent diamati pada pH 4,85. Konsentrasi awal dan nilai asam monopotik tersebut adalah, maksudnya bukan asam lemak ya, asam lemak. Ya sebenarnya asam lemak juga asam lemak sih, tapi ya sudah lah ya. Ya whatever is that. Enggak, gue coba pengejalan. Nah ini yang kau sekalian perhatikan adalah setengah titik ekivalen diamati pada pH 4,85. Setengah titik ekivalen itu adalah ketika keadaan di mana pH sama dengan pKa. Kenapa gitu sebenarnya reasonnya kalau kalian belajar titrasi buffer itu sebenarnya kalian akan tahu kenapa. Karena itu konsentrasi, karena itu di mana konsentrasi H amin, HA dan amin itu 1:1. Jadi kalau kalian masukin ke rumusnya buffer itu, nanti kalian bakal tahu kalau itu pH sama pKa. Ya. Jadi ya kalau itu oke lah. Nah sekarang kita hitung aja yang konsentrasi awal dan nilai Ka tersebut. Berarti ini kan kita bisa tahu kalau dalam titrasi itu kan berarti apa? N asam sama dengan N basa kan. Berarti M asam kali P asam sama dengan M basa dikalikan dengan V basa. Berarti kita bisa tahu dong kalau M asam itu berapa? M asam itu molaritas asam. Molaritas asam itu yang kita cari kan. Berarti konsentrasi HA-nya ini bisa kita cari, berarti M basa berapa? 0,1 kali 39,3 dibagi sama volume asamnya 50 ya kan. Kita bisa langsung hitung aja. Karena kan kebetulannya monopotik kan. Jadi kan masih sama.
0,0786 ya. Nah ini sebenarnya sih nggak ada ya di sini ya 0,0786 dan 0,786, tapi kita cocokinnya deh PH sama dengan PKA nya kan. PKA nya berarti sama dengan 4,85 tuh. Nah berarti kan tinggal kita hitung aja PKA nya pasti 10 pangkat minus 4,85. Nah kalau misalnya kita ini kan ya, dapatnya 1,412 kali 10 pangkat minus 5 ya, berarti kalau nggak bisa 1,41 kali 10 pangkat minus 5 ya. Nah kan ini kebetulan jawabannya ya, KA nya kan pasti nggak mungkin yang ini dong. Nah tapi yang kemungkinan besar deket kan yang sesuai 0,786 maksudnya ini yang D ya. Jadi kalau menurut kakak sih jawabannya nomor 15 itu jawabannya adalah yang D jawabannya ya. Oke. Nah sekian untuk yang part 3 nomor 11 sampai 15. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat. See you di next video selanjutnya.